Bangkit berdiri bersama SLB Negeri Cileunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Komaladini, Kepala SLB Negeri Cileunyi Kabupaten Bandung. Setiap anak berhak untuk belajar, meski tak terdengar suaranya, meski geraknya terbatas. Disinilah harapan itu kami hidupkan kembali di SLB Negeri Cileunyi, Kabupaten Bandung. 5 tahun silam ketika pertama saya bertugas di sekolah ini, saya berjanji bahwa sekolah ini harus menjadi rumah kedua. Tempat bagi setiap anak diterima apa adanya, bukan diukur dari kekurangannya, tetapi ditumbuhkan dari karakteristik dan potensi uniknya masing-masing. Kepemimpinan bukan sekedar jabatan, ia adalah amanah kemanusiaan untuk menyalakan harapan di hati setiap anak dan orang tua. SLB Negeri Cileunyi membuka layanan pendidikan untuk 5 kelompok rombongan belajar yang diklasifikasikan berdasarkan kekhususan peserta didik kami. Layanan pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas penglihatan, disabilitas pendengaran, disabilitas intelektual, disabilitas fisik dan gerak, disabilitas mental dan perilaku lainnya, ditambah 1 unit layanan khusus yaitu Fispulen, di mana anak-anak dengan disabilitas sosial dan emosi karena trauma psikis, kondisi adiksi dan skizofrenia mendapatkan tempat layanan pendidikan yang mengupayakan mereka untuk pulih seperti sedia kala. Berdasarkan hasil kajian terhadap keberagaman karakteristik murid dan kompetensi guru di sekolah kami, diketahui bahwa SLBN Cileunyi sebagian besar murid-muridnya adalah anak-anak yang disertai dengan hambatan intelektual. Sedangkan anak-anak yang tanpa disertai hambatan intelektual hanya sekitar 17% dari 351 murid yang terdata di Dapodik sekolah. Murid-murid yang disertai dengan hambatan intelektual perlu dikembangkan kemandiriannya agar potensinya bisa berkembang secara optimal dan bisa hidup mandiri serta bermakna. Sedangkan murid-murid yang tidak disertai hambatan intelektual bisa terus digali dan dioptimalkan kemampuan akademiknya, hingga pada saatnya nanti bisa diarahkan untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Hal tersebut perlu ditunjang oleh kompetensi guru dalam memberikan layanan pendidikan. SLB Negeri Cileunyi memiliki guru dengan beragam latar belakang pendidikan. Namun sebagian besar latar belakang pendidikannya adalah pendidikan khusus. Tetapi latar belakang pendidikan kekhususan guru yang mengajar di setiap rombel banyak yang tidak sesuai dengan karakteristik rombongan belajar yang diampunya. Sehingga dalam memberikan layanan pembelajaran program khusus, kompetensi guru masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, saya sebagai kepala sekolah perlu mengimplementasikan prinsip-prinsip kepemimpinan pembelajaran untuk lebih berfokus kepada upaya meningkatkan proses dan hasil pembelajaran melalui peningkatan kompetensi guru dengan berbagai metode yang dirancang dan dipraktekkan bersama. Transformasi kami dimulai dari sebuah keyakinan sederhana bahwa setiap anak berhak mendapatkan layanan pendidikan apapun kondisi ragam disabilitasnya. Sebagian murid kami yang termasuk ke dalam 17% murid yang tidak disertai hambatan intelektual adalah peserta didik penyandang disabilitas temporer yang mengalami gangguan kejiwaan dan adiksi. Layanan pendidikan untuk murid yang disertai gangguan kejiwaan dan masih dalam upaya pengobatan secara medis tentu membutuhkan tempat khusus serta kolaborasi dengan berbagai multidisiplin ahli. Sedangkan anak-anak lainnya, baik yang disertai hambatan intelektual maupun tidak disertai hambatan intelektual, perlu pengembangan potensi diri melalui pembelajaran program khusus sesuai jenis disabilitasnya. Namun tidak semua guru di SLB Negeri Cileunyi memiliki latar belakang pendidikan kekhususan yang sesuai dengan rombel yang diampunya. Sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk memberikan pemahaman sekaligus langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi hal ini. Menjadi kepala sekolah dengan kepemimpinan pembelajaran, saya mengimplementasikan beberapa hal di SLB Negeri Cileunyi. Sebagai transformasi melalui kolaborasi antar GTK, orang tua, organisasi sosial kemasyarakatan, berbagai multidisiplin ahli, dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu layanan guru dalam mengoptimalkan potensi murid. Di Fispulen, kami membuka healing school, tempat anak-anak dengan trauma dan mental illness belajar untuk pulih. Setiap pikiran dan perasaan berhak untuk tumbuh. Program pembelajaran untuk murid dengan disabilitas emosi karena mental illness menempatkan mereka pada ruang aman, pendekatan sosial emosional, terapi seni dan komunikasi agar mereka bisa menyalurkan ide dan kreativitas. Kreativitas menghadirkan inovasi, inovasi memantik kreativitas. Kreativitas menjadi jembatan untuk pulih dan berdaya. Kami juga menciptakan metode artikulasi bagi anak-anak dengan hambatan pendengaran
yaitu metode Eho Aurical View, sebuah cara visual untuk membantu anak tunarungu memahami bunyi artikulasi dan fonologi dengan cara meminjam telinga orang yang mendengar. Bunyi artikulasi harus bermakna utuh secara fonologis dan kebermaknaan. Melalui visualisasi bunyi artikulasi yang diproduksi anak tunarungu, latihan fonasi dan speech correction dilakukan melalui pendekatan multisensori. Dengan penguatan visualisasi melalui tulisan bunyi otentik artikulasi anak tunarungu dan dikoreksi kembali melalui visualisasi secara berulang hingga benar. Dengan transformasi Flipped Classroom Learning atau pembelajaran kelas terbalik, kelas bukan lagi tempat guru berbicara, tetapi tempat anak bertanya, orang tua pun menjadi bagian dari proses belajar. Program pembelajaran kelas terbalik merupakan kegiatan belajar yang berpindah arah, di mana guru dengan para orang tua berkolaborasi dan saling berbagi peran satu sama lain. Materi pelajaran yang akan diberikan di hari Senin diberikan terlebih dahulu menjelang akhir pekan oleh para guru kepada para orang tua. Sehingga hari Sabtu dan Minggu orang tua bisa mengajarkan dulu materi yang akan diberikan pada hari Senin di sekolah. Di hari Senin, para guru hanya tinggal memantik para siswa untuk berdiskusi satu sama lain, diskusi dan berkreasi di sekolah. Perubahan dimulai dari guru kami membangun komunitas belajar, berbagi praktik baik, menulis refleksi pembelajaran setiap bulan. Kolaborasi guru menjangkau lintas negara bersama guru-guru di Melaka. Kami belajar tentang pembelajaran digital dan inovasi dalam setting inklusivitas. Kepemimpinan pembelajaran yang saya implementasikan didasari oleh empati dan bukti nyata bahwa lingkungan yang memulihkan adalah fondasi dari pendidikan yang berkualitas. Ketiga transformasi yang kami implementasikan di SLB Negeri Cileunyi menegaskan filosofi kepemimpinan yang saya jalankan yang membuktikan bahwa mutu layanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas dapat ditingkatkan secara signifikan melalui kolaborasi guru dan orang tua. Sebuah inovasi berbasis data yang spesifik dan pemberdayaan internal yang menjadikan kelas sebagai ruang pemulihan. Peserta didik kami kini lebih percaya diri. Mereka bukan hanya belajar, tetapi juga memimpin, bekerja, dan menginspirasi. Kepemimpinan adalah tentang menghidupkan guru, anak-anak, dan harapan yang hampir padam. Selama kita memimpin dengan cinta, sekolah akan selalu punya cahaya. Demikian dari saya, Santi Komaladini, Kepala SLB Negeri Cileunyi, Kabupaten Bandung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani Mulyani. Saya adalah salah satu staf pengajar di rombongan belajar siswa dengan hambatan pendengaran. Saya adalah salah satu yang memakai atau pelaksana yang memakai metode Eho Aurical View yang ditemukan oleh kepala sekolah kami, yaitu Ibu Santi Komaladini. Metode ini kami terapkan secara konsisten dan kontinu, dan sekarang perlahan-lahan sudah menghasilkan progres yang positif. Anak-anak artikulasinya dapat terkoreksi dengan menggunakan metode ini. Assalamualaikum, saya Yin Aksin, founder dari Rumah Teduh Sahabatin dan Peaceful Land. Alhamdulillah di Peaceful Land itu kami menerima banyak sekali amanah anak-anak dengan disabilitas emosi, juga disabilitas fisik, disabilitas emosi akibat banyaknya trauma-trauma kekerasan yang mengakibatkan anak-anak kami memang jadi sulit untuk bisa sekolah di sekolah biasa, apalagi di sekolah negeri. Sehingga berdasarkan diskusi, hasil diskusi Iin dengan Teh Santi Komaladini, alhamdulillah Teh Santi berinisiatif untuk menggerakkan sekolah khusus unit layanan daerah dari SLB Cileunyi di Peaceful Land, sehingga alhamdulillah dengan inisiatif Teh Santi, kami di Peaceful Land bisa menyelenggarakan sendiri sekolah dengan dibantu guru-guru SLB dari SLB Cileunyi untuk bisa melakukan pendidikan yang maksimal untuk anak-anak kami yang memang berkebutuhan khusus. Jadi terima kasih banyak dan apresiasi luar biasa kepada Teh Santi dan seluruh jajarannya yang telah banyak membantu perjuangan kami di Peaceful Land.